Siap, Bu, hadir. Tak. Siap, Bu. Siapkan itu kakak mempersiapkan anak bismillah. Oke, siap, Bu. Dah, baik Ibu-ibu, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu tentang menghindari konflik di hadapan anak ya. Sebelumnya Ibu-ibu maaf ya, karena laptopnya sudah habis baterai, karena dari tadi dari langkah 1 sampai 5 dipakai terus. Kita ceritanya pakai ini aja ya. Apa buku pintar. Coba Ibu-ibu buka ceritanya di halaman 32 sama 33 ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu? Arah raya gitu teh? Nah, Oh, aya. Bilih narunutan. Kamu sekedap deui, Bu. Tacan madasak, Bu. Siap. racak nyangu. Siap, siap. Siap. Sekedap, Pak. Urang bereskeun, Bu. Cantik lambat. Siap. Udah dibuka, Pak, Bu? Menurut Ibu, sebaiknya kita ngatur, Pak. Proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu, menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Eh, Sepertinya belum mendesak. Anak-anak selama ini tidak mengeluh kan? Jalan kaki pulang pergi ke sekolah. Ya memang tidak sih, tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Misalnya saja untuk ibu, kalau ibu harus ke pasar, lalu untuk... Kita lanjutkan saja diskusinya nanti ya, Bu. Kalau anak-anak sudah tidur. Menurut Bapak bagaimana? Apa kita izinkan minum es tong-tong besok? Terlalu sering minum es kan tidak sehat. Lagi pula, boros sekali kalau kita izinkan membeli es tong-tong setiap hari. Tapi, kasihan juga kalau tidak diizinkan. Kita sangat suka es tong-tong. Bagaimana kalau kita beri waktu dia beli es seminggu sekali saja? Tiap hari Jumat sore, setelah dia pulang main. Di hari lain, tidak boleh. Wah, bagus. Bapak setuju. Mudah-mudahan lama-lama Ita tidak lagi minta dibelikan es tong-tong. Oh ya Pak, soal rencana Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita beli motor bekas saja? Kan tidak terlalu mahal. Tapi kita lihat dulu harganya. Kalau kira-kira kita mampu mencicilnya, ya kita beli. Tapi kalau tidak, Bapak pikir lebih baik. Baik, Bu, udah ya. Jadi apa yang dipelajari dari film tersebut? Pertama, Ibu Lili dan suaminya meluangkan waktu untuk berdiskusi ya. Selanjutnya, sangat penting untuk menghindari pertengkaran di hadapan anak, karena apa? Akan menyebabkan anak menjadi agresif. Terus perilakunya kasar terhadap orang lain. Konsentrasi belajarnya juga terganggu mungkin. Ya, terganggu. Lalu menjadi penakut ya, dan merasa tidak senang di dalam rumah. Itu paling berbahaya ya. Kalau anak-anak melihat perdebatan kita, yang paling bahaya itu yaitu yang tadi ya. Jadi si anak itu tidak senang berada di dalam rumah. Selanjutnya,
orang tua bisa saja berbeda pendapat dalam banyak hal, namun ketika hal tersebut menyangkut pengasuhan anak, maka perbedaan pendapat tersebut sebaiknya tidak ditunjukkan di hadapan anak, ya. Selanjutnya, cara ketujuh menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan menghindari perbedaan pendapat ataupun pertengkaran di hadapan anak, ya. Lalu cara menghindari pertengkaran dan perbedaan pendapat di hadapan anak itu, pertama, berdiskusi dan menyepakati bersama pasangan untuk tidak menunjukkan kemarahan dan perbedaan di hadapan anak, ya. Jadi kita komitmen heula. Ibu jeung bapak kudu komitmen lamun deuk pasea ulah hareupeun anak, Bu, ya. Nah, eta. Jadi lamun aya budak mah ya wayahna we engke heula di cancel. Lanjutkeun deui setelah enggak ada anak-anak. Oke, Bu, selanjutnya jika dihadapkan pada potensi pertengkaran khususnya di hadapan anak, coba ibu untuk menenangkan diri dengan tidak terpancing emosi, ya. Pertama dengan cara apa? Menarik napas, Bu, yang panjang. Terus berdoa, meminum air putih dan tersenyum, Bu. Itu yang paling utama, tersenyum, Bu. Jadi kalau ada potensi bertengkar, kita senyumin aja, insya Allah, Bu, reda. Nah, selanjutnya kita akan belajar menahan amarah, ya. Saya mau bertanya, apa ibu-ibu, apa yang ibu-ibu bisa lakukan untuk menahan amarah, Bu? Gimana, Bu, caranya, Pak? Jangan basah, Pak. Nah, jangan basuh, oke. Terus apa lagi? Tadi, Pak. Ya, minum ya, terus. Tidur, Pak. Tidur. Pas bangun marah lagi gitu, Pak. Oke. Nah, ya. Jadi Anda tidur wudhu. ya, oke. Jadi cara menahan marah itu tadi apa? Tidur, si kopi, minum air putih, jajan bakso. Oke, jadi untuk cara menahan amarah itu ya betul ya. Tadi minum air putih, lalu mencuci wajah dengan air wudhu, berdoa dan sebagainya, ya, banyak lagi. Oke, dalam kesempatan ini saya akan belajar menahan marah dengan melakukan senam wajah. Oke, Ibu, kita berdiri sebentar ya, biar tidak tegang diri. Oke, sudah? Ya, yang berjejer aja, Bu lah. Udah, Bu, ya? Jadi senam wajah ini salah satu latihan juga untuk menahan emosi, ya. Misalnya gerakan senyum, lalu tertawa, terbahak-bahak, dan apa lagi ini, menarik napas dan seterusnya, ya. Oke. Bu, udah berdiri ya, maaf. Coba, Bu, senyum dulu, Bu, senyum. Ya, oke. Ya, senyum. Tertawa, Bu, tertawa. Hahaha. Agak keras. Lebih keras lagi. Oke, udah ya. Coba tunjukkan wajah jeleknya. Oke, nah itu salah satu untuk membantu menahan emosi, ya. Itu salah satunya. Oke. Mohon silakan duduk kembali. Yang rapi. Tenang, Bu, sebentar lagi beres, Bu, tenang. Tata masak beres lah. Tinggal beberapa menit lagi, Bu. Oke, udah duduk yang rapi ya, Bu.
Oke. Lalu ibu-ibu tolonglah dipraktekkan di rumah ya, bagaimana tadi cara menghindari perbedaan pendapat di hadapan anak ya. Pertengkaran orang tua di hadapan anak akan memberikan pengaruh yang tidak baik ya dalam perkembangan kemampuan belajar di sekolah, kemampuan berkonsentrasi dan kepercayaan diri seorang anak itu ya. Bahkan beberapa anak akan menjadi agresif. Mungkin itu untuk materi yang ketujuh ya, langkah ketujuh ibu-ibu. Kita selanjutnya ke penutupan. Kangginan aya teh kangginan teh ke ayahnya sampai kawayah ieu kangginan teh aya mal ngiringan mal ces ngiringan diklat mereka. Punten Bu, nyabit maksudna ieu kaginan teh. Kumaha?